Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nur Alawiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam serta teman-teman mahasiswi pendidikan Kimia 5B yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mubtadiul Fauziah dengan NIM 19080760032 dan Suraya Nur Izzati dengan NIM 19080760033 dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini ada pengertian pendidik dalam pendidikan Islam, kemudian ada kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam, syarat-syarat menjadi tenaga pendidik, tugas pendidik, jenis-jenis pendidik, pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam, kemudian ada sifat dan etika seorang peserta didik, ada dalil nakli terkait pendidik dan peserta didik, dan terakhir ada relevansi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam dengan fenomena dunia pendidikan terkini. Baik, untuk sebab yang pertama ada pengertian pendidik. Pada dasarnya, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Lantas, bagaimana pengertian pendidik dalam perspektif pendidikan Islam? Jadi, pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kita telah mengetahui bahwa pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua. Namun, orang tua tidak selamanya mempunyai waktu yang leluasa dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian, orang tua akan memasukkannya ke dalam lembaga sekolah. Jadi, dalam lembaga sekolah ada pendidik yang biasa kita sebut guru. Nah, guru di sini dianggap sebagai wakil orang tua yang diserahi tanggung jawab mengasuh anak-anak, sehingga guru dikategorikan menjadi orang tua kedua bagi peserta didik. Nah, penyerahan peserta didik ke lembaga sekolah bukan berarti melepas tanggung jawab orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, tetapi orang tua tetap mempunyai andil yang besar dalam membina dan mendidik anak kandungnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada beberapa istilah yang mempunyai arti utama yaitu pendidik. Di antaranya ada al-murabbi. Nah, al-murabbi di sini biasanya sebutan bagi orang yang menumbuhkan, membina dan mengembangkan potensi peserta didik serta membimbingnya. Kemudian ada al-muallim. Al-muallim adalah orang yang berperan sebagai pemberi wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada al-muzaki. Al-muzaki adalah sebutan bagi orang yang membina mental dan karakter seseorang agar memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ada al-ulama. Nah, al-ulama biasanya adalah sebutan bagi orang yang mempunyai wawasan transendental serta memiliki kedalaman ilmu agama dan ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT. Kemudian ada ar-rasikhun fil ilm, yaitu orang yang dapat berpikir secara mendalam dan menangkap makna yang tersembunyi. Kemudian ada ahlu dzikr. Nah, ahlu dzikr biasanya adalah orang atau seorang pakar yang mumpuni dan menjadi tempat bertanya atau tempat rujukan. Kemudian ada al-mu'addin. Al-mu'addin juga mempunyai makna adalah orang yang berpengetahuan. Kemudian ada al-mursyid. Al-mursyid biasanya adalah orang yang mampu menunjukkan sikap yang lurus dan menanamkan kepribadian yang jujur dan terpuji. Selanjutnya ada al-ustadz. Dia juga mempunyai makna orang yang berwawasan, berilmu pengetahuan yang tinggi. Kemudian ada ulul albab. Biasanya adalah orang yang dapat menyinergikan hasil pemikiran rasional dan hasil perenungan emosional. Kemudian ada ulun nuha, ada al-faqih. Nah, al-faqih biasanya adalah orang yang ahli dalam bidang agama. Kemudian ada al-muwa'id. Al-muwa'id juga dapat diartikan orang yang berpengetahuan yang mendalam. Kemudian sebab kedua ada kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik atau guru memiliki posisi yang istimewa dalam Islam. Karena apa?
Pendidik merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam proses transfer ilmu. Tanpa pendidik, peserta didik akan kesulitan memperoleh ilmu yang baik dan benar. Bahkan, dalam tradisi tasawuf atau tarekat, dikenal dengan ungkapan siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya mempengaruhi individu saja, melainkan juga dapat mengangkat dan meluhurkan martabat suatu umat. Kedudukan pendidik atau guru yang istimewa ternyata berimbang dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Seorang guru bukan hanya sekadar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Nah, tugas dari seorang pendidik adalah disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi muslim yang sempurna. Nah, karena tanggung jawabnya yang tinggi, pendidik dituntut untuk memiliki persyaratan tertentu, baik yang berkaitan dengan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, maupun kepribadian. Selanjutnya, subbab ketiga ada syarat-syarat menjadi tenaga pendidik. Di sini dipaparkan ada 4 syarat utama yang harus dimiliki seseorang sebelum ia mendidik. Nah, yang pertama ada tentang umur, ia harus sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya, atas semua tugas yang diberikan kepada mereka untuk mendidik seseorang. Selanjutnya yang kedua ada tentang kesehatan, yang mana harus sehat jasmani dan rohani. Jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan, bahkan dapat membahayakan anak didik apabila ia mempunyai penyakit yang menular. Kemudian dari segi rohani, apabila orang gila mendidik, maka akan membahayakan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga tentang kemampuan mengajar, ia harus orang yang ahli. Nah, orang tua kita di rumah sebenarnya perlu sekali mempelajari teori-teori ilmu pendidikan. Dengan pengetahuan itu, diharapkan ia akan lebih berkemampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya di rumah. Kemudian yang keempat, harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Nah, syarat ini amatlah penting dimiliki untuk melaksanakan tugas pendidik selain mengajar. Dedikasi tinggi tidak hanya diperlukan dalam mendidik, selain mengajar, dedikasi tinggi juga diperlukan dalam meningkatkan mutu seorang pengajar. Sebab selanjutnya adalah tugas pendidik. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikan dengan guru, yaitu dengan gu berarti digugu dan ru berarti ditiru. Digugu adalah dipercaya karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan. Kemudian ditiru atau diikuti, yang mana guru memiliki kepribadian yang utuh yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Nah, secara umum tugas seorang pendidik ada 2, diantaranya membimbing si terdidik dan cara mencari pengenalan terhadap peserta didik untuk mengenal kebutuhan, kesanggupan, bakat, dan minat yang dimiliki peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menciptakan situasi untuk pendidikan. Maksud situasi pendidikan yaitu untuk keadaan di mana tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Nah, dalam ilmu pendidikan Islam, baik secara teori maupun praktik, berusaha merealisasikan misi ajaran Islam, yaitu menyebarkan dan menanamkan ajaran Islam ke dalam jiwa umat manusia. Kemudian mendorong penganutnya untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah untuk menciptakan pola kemajuan hidup yang dapat mensejahterakan pribadi dan masyarakat, meningkatkan derajat dan martabat manusia, dan lain sebagainya melalui tugas dari seorang pendidik. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis-jenis pendidik. Menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, ada 3 jenis pendidik. Di antaranya ada pendidik kutab.
Kutab di sini adalah lembaga pendidikan Islam yang mana mengajar anak usia dini yang ada sejak masa Rasulullah. Nah, pendidik kutab adalah pendidik yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kutab. Kemudian yang kedua ada pendidik umum. Pendidik umum adalah pendidik pada umumnya. Ia mengajar di lembaga-lembaga pendidikan dan mengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal seperti madrasah, pesantren, pendidikan di masjid atau surau, maupun pendidikan informal seperti keluarga. Kemudian yang ketiga ada pendidik khusus. Pendidik khusus adalah pendidik yang memberikan pelajaran khusus kepada seorang atau lebih dari seorang anak pembesar, pemimpin negara atau khalifah seperti pendidikan yang dilaksanakan di rumah-rumah tertentu di istana. Sekian dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Suraya Nurizati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Subbab selanjutnya yaitu pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Menurut Nata Abudin, di dalam ajaran Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik. Istilah tersebut antara lain tilmid atau jamaknya talamid, murid, kemudian ada tolib yang jamaknya adalah at-tulab, dan muta'alim. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Peserta didik cakupannya lebih luas daripada anak didik. Peserta didik tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya sekolah atau pendidikan formal, melainkan juga mencakup lembaga pendidikan non-formal yang ada di masyarakat, seperti majelis taklim, paguyuban, dan sebagainya. Dengan demikian, istilah peserta-peserta didik ini bukan hanya orang-orang yang belum dewasa dari segi usia, melainkan juga orang-orang yang dari segi usia sudah dewasa, namun dari segi mental, wawasan, pengalaman, keterampilan, dan sebagainya masih memerlukan bimbingan. Berikutnya ada sifat dan etika seorang peserta didik. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadiannya. Berkenaan dengan sifat, Imam Al-Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki peserta didik. Sifat yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sifat yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi. Sifat yang ketiga, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Sifat yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Sifat kelima, yaitu memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Ada juga etika peserta didik, yang mana merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Etika peserta didik dalam menuntut ilmu disempurnakan dengan 4 akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu, yaitu 1. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. Yang ketiga, peserta didik harus ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. Kemudian, keempat, peserta didik harus berusaha dengan sungguh-sungguh atau dalam hal ini berjihad dalam menuntut ilmu serta diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berhasil dalam menuntut ilmu. Subbab ke-8 ialah dalil nakli terkait pendidik dan peserta didik. Dari beberapa dalil kami mengambil 3, dan yang pertama ialah derajat orang beriman yang berilmu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 11. Sebagaimana firman Allah dalam surat tersebut menegaskan bahwa orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Dari ayat itu dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman, berilmu, dan ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yang mana bersesuaian dengan tujuan dan output lulusan pendidikan Islam. Dalil yang kedua yaitu berhubungan dengan keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4640. Dari teks hadis tersebut dapat digambarkan bahwa ada 2 poin penting yang terkandung dalam hadis yang membuat seseorang mulia di antara orang lain, yakni mempelajari isi Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Itu berarti jika seseorang hanya mempelajari dan menguasainya namun tidak mengajarkannya, maka ia belum termasuk orang yang terbaik di antara yang lain. Karena dalam hadis ini ada 2 syarat yang diberikan oleh Rasul untuk menjadi manusia terbaik, yakni belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalil yang ketiga membahas tentang keistimewaan seorang pendidik. Berikut ialah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Artinya, sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya, dan juga ikan besar, semuanya berselawat kepada mu'alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2685. Manusia yang mengajarkan manusia lainnya kepada kebaikan termasuk pekerjaan para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang agung akan diberikan kepada manusia yang terpilih pula. Barang siapa yang Allah berikan taufik atau jalan untuk berjalan di atas jalan mereka, jalan para nabi, dalam mengajari manusia dalam masalah agama mereka dan membimbing mereka kepada kebaikan, maka sungguh ia telah condong kepada kebaikan yang banyak, yang dengannya menjadi sebab kebaikan di muka bumi ini, di mana tersebarnya ilmu dan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Subbab atau materi ke-9 ialah relevansi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam dengan fenomena dunia pendidikan terkini. Kami mengambil 2 kasus yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dan pendidikan berbasis masyarakat yang diterapkan di Indonesia.
UNESCO atau The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization menerbitkan sebuah buku kecil berjudul What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds, yang merupakan hasil penelitian dengan 5.000 jawaban siswa dari 50 negara dari pertanyaan di kalimat awal pada judul buku tersebut. Buku ini diterbitkan pada tahun 1996 dan berisi 10 ciri seorang guru atau pendidik yang baik menurut peserta didik yang menjadi objek dari penelitian ini. Ciri pertama, bersahabat. Kedua, mencintai siswanya. Ketiga, mencintai pekerjaannya. Keempat, memperlakukan siswa dengan sama rata. Kelima, tidak terlalu kaku. Keenam, menjadi teladan bagi siswanya. Ketujuh, cakap secara akademik. Kedelapan, dapat menerangkan pelajaran dengan jelas. Kesembilan, membantu anak untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, mampu mengantarkan anak untuk memasuki masa depannya. Ke-10 ciri yang disebutkan oleh UNESCO atau para peserta didik tersebut tidak memiliki perbedaan dengan konsep pendidik dalam pendidikan Islam yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya. Ciri bersahabat, mencintai siswa dan pekerjaannya, perlakuan yang baik terhadap siswa, tidak terlalu kaku, serta menjadi teladan sudah semestinya masuk ke dalam kepribadian seorang pendidik. Sifat-sifat inilah yang mengantarkan peserta didik menjadi nyaman dalam segala bentuk pembelajaran. 4 ciri lainnya yaitu cakap secara akademik, dapat menerangkan pelajaran dengan jelas, membantu tumbuh kembang anak atau peserta didik, dan mampu mengantarkan peserta didik menuju masa depannya merupakan salah satu kompetensi atau syarat pendidik. Ciri ini membantu memenuhi tugas seorang pendidik dan juga tujuan pendidikan Islam itu sendiri.
Yang terakhir, kami akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Pertama, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kedua, seorang pendidik atau guru memiliki posisi yang istimewa dalam Islam. Salah satu dibalik tingginya derajat seorang pendidik ialah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Proses menuntut ilmu berlangsung di bawah bimbingan pendidik atau guru. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi tenaga pendidik yaitu tentang umur harus sudah dewasa, kemudian tentang kesehatan harus sehat jasmani dan rohani. Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli dan harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Yang keempat, tugas pendidik secara umum ialah membimbing si terdidik dan menciptakan situasi untuk pendidikan. Yang kelima, jenis-jenis pendidik ada 3, yaitu pendidik kutab, yang kedua pendidik umum, dan yang ketiga yaitu pendidik khusus. Yang keenam, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nomor 7, sifat dan etika yang baik harus dimiliki oleh peserta didik dalam menuntut ilmu, karena tujuan utamanya sebagai bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedelapan, dalil nakli terkait pendidik dan peserta didik. Yang pertama ada derajat orang beriman yang berilmu pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran pada hadis riwayat Bukhari nomor 4640. Kemudian keistimewaan seorang pendidik dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2685. Kesimpulan dari materi terakhir, 10 ciri pendidik yang baik menurut hasil penelitian UNESCO maupun konsep koordinasi dalam pembelajaran antara orang tua, sekolah, peserta didik, dan masyarakat sebenarnya sudah muncul dan digunakan sejak konsep pendidikan Islam bermula, karena Islam telah mengaturnya sedemikian rupa. Sekian presentasi kami mengenai pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Kami dari kelompok 6 memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.